بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Qala, keduanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya, anfusana, diri kami sendiri, wa in, dan jika, lam, tidak, taghfir lana, engkau mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau rahmati kami, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi min termasuk al-khasirin, orang-orang yang merugi. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kebahagiaan manusia dan wajib bersyukur karena memang Allah tidak pernah terlambat untuk memberi bimbingannya. Tidak akan pernah terlambat Allah memberi bimbingannya, bahkan terus menerus. Dan tidak boleh ada seseorang merasa tidak perlu bimbingan, hatta di tengah-tengah perpustakaan dan kemampuan yang dimilikinya. Alhamdulillah pada hari ini bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sebagai format yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifat kemanusiaan, yang kemudian itu bisa menjadikan contoh apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang menjadi akibat dan bagaimana kemudian terusan terkait dengan bimbingannya, itu juga kemudian yang berlaku hukumnya kepada manusia. Nah, ini yang menarik pada hari ini. Ketika kemarin telah dijelaskan begitu gamblang bagaimana hebatnya iblis, dan betul-betul kemudian jatuh dan tergelincir Nabi Adam dengan godaannya. Tapi karena sayangnya Allah dan perencanaan Allah kepada Nabiullah Adam itu tidak tergoyahkan hanya karena peristiwa itu. Allah maha hebat, Allah maha kuat, Allah maha dahsyat dengan segala keputusannya. Toh kemudian Allah memberikan bimbingan. Nah, kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-37, di situ dikemukakan di dalam penjelasannya Ad-Dahak Ibnu Muzahim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa inilah satu bentuk tuntunan Allah terkait dengan peristiwa penyertaan akibat kelalaiannya Nabiullah Adam. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Bahwa Allah menerima taubatnya terkait dengan kalimat yang telah diberikan kepada Adam. Maka kemudian disimpulkan oleh beliau bahwa ini adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Nabi Adam. Nanti kemudian setelah kita telusuri, setelah kita renungkan, Masya Allah, ternyata kalimat ini memang memenuhi untuk manusia sadar, diantar oleh kepada kesadaran. Jadi secara psikologi kalimat ini untuk menyadarkan manusia. Karena kadang-kadang kemudian langsung tembak dengan doanya, langsung tembak dengan harapannya. Dia tidak mengakui dulu
tentang ruang-ruang kekeliruan dan kesalahannya. Kalau orang langsung minta kepada orang tua, ya boleh jadi dikasihkan, tapi lain kemudian pola memberinya orang tua. Tapi kalau dia sampaikan, waduh ini Pak ada keperluan seperti ini, nah sementara saya tidak punya uang, ya. Terus kepada siapa lagi saya minta? Kepada orang lain kan dia tidak kenal dengan saya, masa saya harus mengenis Pak? Kira-kira kalau diformat dalam bahasa yang paling sederhana, yang paling nikmat itu memang mengaku dulu kesalahan, mengaku dulu kekurangan, mengaku dulu kelemahan. Insya Allah format komunikasi ini menyadarkan kepada manusia tidak ada jatah bagi orang-orang yang berdoa dalam keadaan sombong. Tidak ada jatah untuk kemudian seseorang memberi kepada orang yang congkak. Bahkan orang sombong itu bisa disombongin. Masya Allah. Jadi format kalimat dalam ayat surat Al-A'raf ini sesuai yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi, ini format yang diberikan oleh Allah. Format diberikan oleh Allah. Apa hikmahnya? Ya, sehebat apapun doa manusia yang diterjemahkan sampai melelehkan air mata, bukan salah, tapi tidak akan lebih hebat dan tidak lebih utama dibandingkan dengan format-format ayat yang terkait dengan doa. Jangan bangga dengan doa panjang, hanya karena kemudian di situ ada rekayasa perasaan dan psikologi, tanpa mengurangi wujud dari harapan itu. Tapi hadirkan dulu ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya memang terikat dengan munajat. Dan para ulama kan sudah memberikan contoh kepada diri kita. Apapun doanya, ayat ini atau doa ini selalu menyertainya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ini satu format. Memang ada format lain yang mengakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang ada format lain dengan menyebut nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tapi ini satu format, jangan dilalaikan. Jangan dilalaikan. Biasakan memakai doa-doa yang Allah karuniakan kepada kita itu menjadi bagian integral, menyatu dengan kebutuhan kita terhadap harapan-harapan kita. Ya seperti itu Adam pertama. Dikasihkan kalimatnya, dipakai oleh Adam, maka Allah menerimanya. Pakai dulu yang Allah berikan. Lengkapi dulu itu doa dengan doa-doa yang Allah siapkan. Jangan belum apa-apa dari awal sudah bahasa Indonesianya miskin dan kering dari ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak mengatakan salah, karena itu juga ekspresi jiwa kebutuhannya kepada Allah. Tapi sekali lagi, menghadirkan format atau kemudian pola komunikasi doa yang diberikan kepada Nabi oleh Adam itu adalah satu di antara pembelajaran kepada diri kita. Harus ada kearifan dalam doa, harus ada ketawaduan dalam doa, sampai kemudian diakhiri secara psikologi di tempat itu. Kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, kalau engkau kemudian tidak rahmati kami ya Allah, ya rugilah saya hidup ini. Seolah Ustadz Rahmat berkata, ya Allah kalau kemudian saya punya nama tapi kau tidak rahmati, saya punya rahmat kemudian kering dari rahmatmu ya Allah. Terus lantas apa yang bisa saya dapatkan? Lantas apa yang bisa saya dapat? Ya Allah jangan biarkan saya punya ruang yang saya miliki tapi tidak ada berkahnya ya Allah. Ini adalah penyerahan. Uang boleh didapatkan, mobil boleh didapatkan, dinding boleh kita miliki, aksesoris yang di rumah boleh dimiliki, tapi berkah miliknya Allah. Minta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Minta petunjuk kepada Allah. Manajemen sudah hebat semuanya. Tapi kalau kemudian karena kita kecut menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, maka kemudian apa yang terjadi, keputusan-keputusan yang dilakukannya bukan karena petunjuk Allah, tapi karena perasaan yang dibawanya. Kan kacau, bayangkan kalau dia memimpin Indonesia, kacau kalau tanpa petunjuk. Makanya ya Allah karuniakan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah petunjuk ya Allah. Karuniakan kepada Bapak pimpinan petunjukmu ya Allah. Karuniakan kepada ketua umum kami ya Allah petunjukmu ya Allah. Jadi ketika kita berdoa meyatimkan diri. Kepada siapa saya minta petunjuk ya Allah? Kepada siapa saya minta kehusyuan ya Allah? Kepada siapa saya minta keikhlasan ya Allah? Kepada siapa ya saya minta petunjuk ya Allah?
Nah, langit segede-gedenya, bumi seluas-luasnya, gunung sekuat-kuatnya, dia tidak disiapkan olehmu ya Allah untuk memberi petunjuk kepada aku. Sungai yang panjang dengan aliran yang deras mungkin membersihkan badanku, tapi dia tidak bisa membersihkan dosa. Dan hanya engkau yang senang dengan orang-orang yang meminta kepadamu ampunan. Oleh karenanya Allah, karena engkau menyukai ampunan, tolong ampuni saya Allah. Kalau saya punya amal tapi kau tidak ampuni ya Allah, di neraka nanti saya akan dapatkan bagiannya, di kuburan saya akan dapatkan laknatnya. Tolong ya Allah, jangan biarkan hidup ini tanpa ampunanmu ya Allah. Dan jangan kau matikan saya sebelum engkau mengampuni dosaku ya Allah. Nah, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sepenuhnya apa yang disampaikan para ulama kepada kita dalam memformat doa, itulah yang harus kita jadikan contoh. Mereka begitu arif, memulainya dengan hamdalah, memulainya dengan sholawat, mengakhirinya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dalamnya ada doa-doa dari Al-Quran. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Selamat berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.